Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa bihi natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'da. Hadirin jamaah santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih berikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Saya baru sekali ya, setelah perpulangan kemarin ada liburan, saya baru sekali ngisi. Gimana liburannya kemarin? Masya Allah. Kalian yang pulang 1 minggu aja bilang kurang, gimana yang nggak pulang? Hah? Iya nggak? Gimana lagi yang ikhwah ini nggak pulang? Hah? Kalian yang pulang aja bilang kurang, masya Allah. Apa? Emang kalau kurang apa pengalaman kalian di rumah? Hah? Kenapa? Alasannya kurang kenapa? Hah? Kurang lama main HP-nya? Hah? Masya Allah. Saya mau cerita sedikit. Saya dulu punya pengalaman waktu saya mondok di Temboro, di Jawa Timur. Waktu saya kelas 3, waktu saya baru 3 tahun mondok. 3 tahun itu di Temboro masih dibilang masih anak kelas baru, masih anak kelas bawah. Saya punya pengalaman waktu itu saya pulang. Waktu kan perpulangannya 15 Ramadan ya. Saya pulang dari Riau, dari Temboro tujuannya ke Riau. Saya pulang naik pesawat. Tahu pesawat nggak? Yang terbang itu loh, yang terbang. Ya, itu namanya pesawat. Rodanya 3, tahu kan? Nah, kalau roda 4 namanya bentor. Bajai. Ya, saya pulang naik pesawat. Di Temboro itu orang Riau itu putra dan putri kalau dihitung ada 1.500. Ya, waktu itu ada berapa rombongan? Ada yang naik bis, ada yang naik pesawat. Jadi saya ambil yang naik pesawat. Tapi pesawat saya waktu itu dari Jakarta ke Riau, enggak dari Madiun itu, enggak dari Jogja ataupun dari Surabaya, enggak, tapi dari Jakarta. Jadi saya harus naik bis dari Temboro ke Jakarta. Itu perjalanan minimal 15 jam kalau naik tol. Nah, waktu itu saya ambil di sana, kenapa? Karena saya pingin lihat Jakarta dulu. Karena saya, ya bukannya saya gimana ya, di Riau itu bukan saya mau bela-bela Riau, memang gitu kenyataannya, di Riau itu punya sawit. Ya saya pingin lihat gimana sih bentuk kota Jakarta itu. Nah, makanya saya pingin ke Jakarta dulu. Jadi saya ambil yang di Jakarta. Ketika waktu tiba perpulangan, ya, semua orang-orang udah pada pulang bawa tas, kumpul semua di lapangan kan. Saya lihat nama saya di bis-bis tuh. Ada 3 bis yang ikut rombongan ke Jakarta. Inisialnya kan A, Amirul Arsyad. Cari A. Bis pertama nggak ada. Cari A. Bis kedua nggak ada juga. Nah, ini bis ketiga paling ini kan. Saya cari nggak ada juga. Nama saya mana sih gitu kan? Tiba-tiba ada panitianya bilang, yang namanya nggak ada tadi di bis kumpul di sini katanya. Kumpul, saya ikut kumpul. Saya kumpul, dibilang yang namanya nggak ada, kesananya dari Temboro ke Jakarta naik kereta api. Seneng saya. Naik kereta api. Saya belum pernah naik kereta api, bayangkan. Cuma lihat di TV kereta api tuh jalan gitu. Belum pernah. Ya saya jujur, saya belum pernah naik kereta api. Seneng saya naik kereta api. Naik kereta api, kalau naik bis kan enak, sandaran bisa agak diturunkan sedikit ininya kan kursinya. Saya naik kereta api, ternyata kereta apinya yang ekonomi. Tahu nggak kereta api ekonomi gimana? Gini, lurus gini badannya, harus gini terus selama 15 jam.
Ya Allah, saya bilang kayak gini naik kereta api ternyata. Nggak ada enaknya. Puasa kan, berangkat pagi. Puasa pagi berangkat, sampai sana sore. Sampai sana, sampai di Jakarta, kami sampai bandara. Ternyata nasi yang kan tadi kan nasi kan udah disediakan sama panitia. Nasinya dibawa sama rombongan bis. Jadi kami kelaparan sampai Jakarta. Waktu buka udah kita beli sendiri. Padahal di Jakarta kalau kita lihat di bandara itu kan mahal-mahal harganya ya. Kita beli pakai uang kita sendiri. Wah, gimana gitu rasanya. Kayak nyesel kali, kenapa harus naik kereta tadi? Kenapa nggak naik bis aja? Habis itu kita ada berapa orang putra? Sekitar ada 15 orang. Nunggu di masjid, nunggu rombongan putri. Kan putra-putri itu, nunggu rombongan yang bis. Nunggu di situ. Saya dulu punya HP. Saya kelas 3 saya punya HP, tapi saya ambilnya ketika perpulangan. HP-nya juga HP Mito. Tahu Mito kan? Ya saya punya HP itu cuma untuk nonton film aja, bukan untuk Facebook kan apa enggak. Nonton film. Ketika itu di masjid nggak ada colokan. Saya colok di WC. Tapi di luarnya, nggak dalam. Di luar ada bangku panjang gini. Nah, saya sama teman saya dicolok sama nonton gini berdua. Ketiduran saya. Bangun-bangun subuh. Bangun-bangun subuh, ternyata yang ngantri itu anak putri. Saya lihat ternyata WC putri di situ. Woi, gimana malunya itu? Malu sekali saya. Langsung saya ambil HP-nya, langsung udah hilang muka tuh udah nggak. Jalan tuh udah kayak nggak ada rasa gitu. Itu sial saya pertama, bukan sial maksudnya pengalaman saya paling gak enak pertama. Ternyata sialnya nggak sampai situ aja. Pas sampai situ, pas naik pesawatnya Citiling namanya. Tahu kan Citiling kan? Citiling. Saya naik pesawat, saya lihat kan ini suasana Ramadan. Pramugarinya masya Allah soleha, dia pakai rok, tapi nggak pakai kerudung. Iya, istilah. Ini pramugari soleha ya pakai rok. Tapi pas dia ke samping ternyata roknya robek sampai paha. Innalillahi. Ternyata ini model ya, model. Nah. Ketika di situ belum sampai situ. Nah, ternyata pramugari itu keliling jalan, ngasih makanan. Saya itu duduk paling pinggir, paling dekat jalan. Teman saya ada yang jendela, ada yang di tengah, saya di pinggir. Puasa yang puasa dikasih makanan semua nasi kotak. Kasih saya kasih teman saya. Kasih teman saya. Pramugari jalan, saya belum dapat. Saya mau minta, saya malu ya, akhirnya nggak dapat. Masya Allah sekali. Pengalaman sebenarnya tuh ya, nggak apa ya pengalaman. Masya Allah. Sebenarnya nggak enak. Cuman ketika kita sudah lulus tuh lihat, ada pengalaman tuh, gimana gitu rasanya. Memang pulang tuh jangan asal pulang intinya nyari enaknya aja, nyari pengalamannya gitu loh. Kita pulang tuh punya pengalaman apa gitu. Ini pengalaman yang sebenarnya nggak bagus ceritakan. Jadi pengalaman yang baik gitu. Ya, bukan pulang, main HP-nya kurang, pingin tambah lagi. 1 minggu kurang, masya Allah. Tanya yang putra nih, betah nggak di pondok? Betah. Yang kepaksa betah nggak? Betah mereka. Ya, lanjut pembahasan. Pada sore hari ini kita akan membahas masalah mencari dan menjaga. Ya, mencari dan menjaga. Tulis, mencari dan menjaga. Nah. Mencari dan menjaga. Ya. Mencari itu banyak, ya. Mencari hafalan juga mencari. Mencari uang. Orang yang sudah punya istri cari uang, mencari juga ada pahala. Mencari hafalan juga mencari. Mencari istri juga mencari. Iya enggak? Ya memang sih kan takdirnya maksudnya udah di lawang mahfuz ditulis Bagas Bimpulan jodohnya ini. Ya memang gitu. Cuman ada gimana kita tuh mencari Nabi Adam dan Siti Hawa itu mereka saling mencari. Makanya dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat laki-laki mencari, perempuan menunggu. Iya enggak? Tapi kayaknya sekarang nggak bisa dibilang gitu. Karena kita lihat sekarang nih lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya enggak? Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau perempuan nggak cepat-cepat mencari, takutnya kehabisan laki-laki. Kalau perempuan mau jadi istri kedua nggak apa-apa, laki-laki siap-siap aja. Tapi nggak mau kan? Makanya kita ini laki-laki ini, ya sebenarnya nggak terlalu pusing sih, nggak terlalu ambil pusing.
mencari, banyak mencari ilmu, ya. Mencari ilmu itu mencari ilmu, mencari enggak? Mencari kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang rumahnya paling jauh di sini? Angkat tangan. Pundongnya dekat sini. Yang jauh mana? Mana? Papua, mana Papua? Masya Allah ya. Bayangkan dari Papua ke sini, dia rela, hartanya dia korbankan, tenaganya dia korbankan, jiwanya dia korbankan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas, ya. Allah Subhanahu wa taala akan balas. Bagaimana pembalasannya? Yaitu dimudahkan menuju ke surga. Menuju surga itu enggak gampang, enggak sekiranya mati langsung masuk surga, enggak. Ada tahapan-tahapannya. Di dunia dia harus mendapatkan ujian, nanti pas di alam kubur enggak mendapatkan ujian juga. Enggak langsung masuk surga, enggak. Pertama dia dikubur. Ya. Dikubur. Kalau seandainya dia orang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan kuburannya, akan lapangkan kuburannya. Seandainya dia penghafal Quran, Allah Subhanahu wa taala akan kuburannya akan diberi cahaya. Tapi seandainya dia orang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan gempetkan kuburannya sehingga tulangnya itu saling bersilang-silangan. Itu kalau di kuburan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ular, yang mana ular itu sebesar leher unta. Kalajengking juga. Itu baru di kuburan. Belum lagi dia harus melewati namanya padang mahsyar. Yang mana dikatakan di padang mahsyar itu ya, matahari di atas kepala. Lihat, satu jengkal di atas kepala, ya, satu jengkal. Sekarang matahari di atas kita ini berapa? Masya Allah, jauh sekali. Tapi kalau kita keluar siang-siang, panas enggak? Panas. Gimana nanti kok kita di padang mahsyar? Ya. Seorang penghafal Quran akan dinaungi oleh awan-awan. Yang ketika itu saking panasnya itu, ya, orang berkeringat sehingga keringat itu membanjiri padang mahsyar. Sehingga orang itu tenggelam sama keringatnya. Dan ketika itulah orang yang sering azan, ya, itu akan dipanjangkan oleh SWT lehernya itu. Yang sering azan siapa? Masya Allah. Dipanjangkan leher sama Allah SWT. Biar dia itu nggak tenggelam. Setelah di padang mahsyar belum selesai, dia harus melewati yang namanya apa? Siratal mustaqim. Jembatan Sirat. Jembatan Sirat tuh enggak kayak jembatan yang besar-besar tuh, jembatan apa? Suramadu, enggak gitu, naik mobil bisa, enggak, jembatannya kecil. Bahkan dikatakan tuh rambut dibelah menjadi 7. Bayangkan saking tipisnya. Rambut kalian tuh kecil tipis dipotong jadi 7 lagi. Gimana motongnya? Enggak tahu saya. Saking tipisnya itu. Di situ kita harus melewati jembatan Sirat. Seandainya dia orang-orang betul orang beriman, banyak ada yang dia naik kendaraan juga, ada yang naik sana dia korban sapi kan, dia naik sapinya. Iya. Ada juga yang terjatuh juga ada. Ada gancu-gancu yang menyantol-nyantol. Setelah di jembatan Sirat dia belum selesai, dia harus melewati yang namanya apa? Mizan, timbangan. Ya. Timbangannya berat. Tapi dia pernah berbuat dosa. Masuk neraka dulu, dicuci dulu. Sampai bersih, baru masuk ke surga. Ya, Masya Allah. Tapi kalau orang menuntut ilmu, ya, jauh-jauh dia menuntut ilmu, Allah SWT akan mudahkan. Allah SWT akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Ya, perjuangan kita dari rumah ke sini itu belum ada apa-apanya dibandingkan sama orang-orang terdahulu. Bagaimana Abdullah bin Abbas tuh, keponakannya Rasulullah SAW, beliau menuntut ilmu, beliau jalan dari rumah beliau ke tempatnya sahabat yang rela mendapatkan satu hadis. Siang-siang, panas-panas, debu menempel di tubuh beliau untuk mendapatkan satu hadis. Padahal beliau ini keponakannya Rasulullah. Seandainya dia nanya sama Rasulullah langsung dikasih. Cuman beliau nggak mau. Beliau bilang apa? Ilmu itu didatangin, bukan mendatangin. Bagaimana Imam Al-Baqi, beliau ini orang Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Dari Spanyol beliau mau menuntut ilmu ke tempatnya Imam Ahmad di Irak.
Ya, ini bukan beda provinsi. Jogja, provinsi Jawa Timur, provinsi Papua, bukan. Negara. Zaman dahulu nggak ada namanya pesawat. Nggak ada bis Sumber Kencono, Sugeng Rahayu itu nggak ada. Jalan kaki. Jalan kaki. Ketika ada laut, naik kapal nyebrang. Ketika sampai Irak, beliau mendapati berita bahwasanya Imam Ahmad telah diasingkan oleh khalifah waktu itu. Kenapa? Karena Imam Ahmad kasih pendapat sama khalifah itu. Karena khalifah waktu itu zalim. Imam Ahmad itu diasingkan. Beliau itu nggak boleh mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang-orang. Bahkan orang-orang nggak boleh datang sama Imam Ahmad. Ketika beliau sudah sampai Irak, maka beliau, ya Allah, jauh-jauh saya dari Spanyol sampai sini, nggak dapat ilmu. Maka dia terus berpikir bagaimana caranya biar dia bisa dapat ilmu dari Imam Ahmad. Ya, dia cari rumahnya Imam Ahmad. Dia tanya sana, dia tanya sini, mana rumah Imam Ahmad. Dia tanya sana, akhirnya dapat, ketemu. Dia ketuk rumahnya Imam Ahmad. Assalamualaikum. Ketuk. Dibuka, waalaikumsalam. Wahai pemuda, siapakah Anda? Tanya Imam Ahmad. Saya Al-Baqi, saya dari Spanyol. Tujuan saya ke sini untuk menuntut ilmu kepada engkau. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya ini udah nggak bisa ngajar lagi. Saya ini sudah dikucilkan. Orang-orang nggak boleh datang ke rumah saya. Saya nggak boleh buka halaqah di sini. Saya nggak boleh buka majelis di sini. Maka Imam Al-Baqi ini nggak putus asa. Maksudnya nggak kehabisan akal. Beliau punya cara bagaimana caranya saya tetap ngaji kepada engkau. Saya akan datang setiap hari ke sini sebagai pengemis. Bayangkan, beliau rela ya dari Spanyol datang ke Irak menuntut ilmu, tapi sana beliau jadi pengemis, ya pengemis. Pakaiannya compang-camping, ya, bawa apa gitu lupa saya namanya, bak karung gitu kayak pengemis gitu. Datang ke rumahnya Imam Ahmad. Tujuannya biar apa? Biar orang tuh nggak tahu kok dia itu penuntut ilmu. Ketika datang diketuk disuruh masuk, belajar ilmu, gitu terus, masya Allah. Ketika pimpinan waktu itu khalifah waktu itu ganti, baru Imam Ahmad tuh dipersilakan lagi membuka majelis. Maka ketika di suatu majelis yang besar, Imam Ahmad panggil si Al-Baqi itu, "Hai Al-Baqi, sini. Duduk di samping saya." Ketika beliau duduk, Imam Ahmad mengatakan, "Ini baru namanya santri. Ini baru namanya penuntut ilmu. Dia rela berkorban dari Spanyol ke sini, dia rela korban hartanya, dia rela korban jiwanya, dia rela juga korban harga dirinya, ya, untuk menuntut ilmu." Kita sekarang kita lihat nih. Kita nuntut ilmu sekarang ini banyak sekali pondok kita lihat, ya kan? Di mana pondok? Kita bahkan dari Jogja di sini deket. Cuma kadang kita sampai sini tuh kayak, ya Allah, kita males-malesan. Mau ngaji juga kadang harus diuber-uber dulu. Ayo Bagas ngaji sekarang udah jam 8. Ayo Ridwan udah jam 8. Iya Ustaz, bentar lagi Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Penting sekali. Mencari. Terus habis mencari apa? Menjaga. Menjaga ilmu yang sudah kita dapat kita jaga. Hafalan yang kita sudah dapat kita jaga. Hafalan itu lebih mudah hilang daripada unta yang lepas dari ikatannya. Saking mudahnya lepas. Banyak kita harus jaga nih di pondok-pondok ini, barang-barang istimai kita jaga, ya kita rawat betul-betul. Yang paling penting adalah menjaga lisan. Lisan kita itu bahkan dikatakan dalam suatu hadis, ya, keselamatan manusia tergantung dengan lisannya. Ya. Bahkan dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Kenapa? Saking, masya Allah, saking beratnya lisan nih. Ada seorang ulama mengatakan, saya ini bisa menjaga tubuh saya, menjaga badan saya untuk nggak maksiat bisa, jaga kaki saya untuk nggak maksiat bisa, ya, jaga pandangan saya untuk nggak maksiat bisa. Tapi saya ini susah sekali menjaga lisan saya supaya tidak bicara sia-sia. Ya, kadang kita nih habis sore tadi, ya, buka puasa makan lauknya ayam. Setelah makan lauk ayam nanti nunggu sholat isya kita makan daging teman kita lagi. Ya. Dengan caranya apa? Menggunjing. Duduk sana pojok ngerumpi. Oh ini gini ya. Oh iya. Pojok sana. Oh iya itu sana tuh. Gitu. Iya. Masalah sekali. Sekarang ini kalau kita lihat di luar tuh banyak sekali orang, ya, cuman gara-gara nggak jaga mulut saling bunuh-bunuhan.
Ada kasus di berita pembunuhan fulan ini. Kenapa kasusnya? Sakit hati, saya telah diginikan sama dia. Harga diri ini, saya bunuh dia. Cuman gara-gara harga diri mati konyol. Dibunuh cuma harga diri. Yang menghina manusia, manusia sama manusia. Dia dihina sama manusia, dia diejek sama manusia. Manusia, siapa manusia? Kok walaupun dia diejek, kalau SWT ridho sama dia? Ya enggak? Manusia menghina paling 1, 2, 3 tetangga-tangganya aja. Emang semua manusia menghina dia? Enggak kan? Semua manusia menghujat dia? Enggak. Kalau kita dihujat, kita balas hujat, apa bedanya kita sama dia? Apalagi kalau kita dihujat, kita balas bunuh. Masya Allah sekali. Cuman gara-gara mulut, sekarang banyak. Penting sekali kita menjaga mulut. Maka bagaimana mulut kita ini kita gunakan untuk kebaikan. Kita zikir. Dikatakan itu ya, nanti ketika di surga sana, orang itu ketika melihat temannya, surganya di atas saya ya. Ternyata cuma beda satu kalimat la ilaha illallah, udah beda satu tingkatan. Dia nyesal, kenapa saya dulu dunia enggak la ilaha illallah, subhanallah. Nyesal dia. Cuman gara-gara kurang satu la ilaha illallah aja. Kita sekarang kita lihat waktu kita ini banyak. Waktu nganggur kita banyak, cuma kadang ya kita lalai. Bukan saya bicara tentang diri saya juga. Kita sama-sama masih belajar. Saya juga belajar, kalian juga belajar, ya. Kita ini sebenarnya di dunia ini butuh apa sih kan? Yang kita bawa mati apa? Rumah kita bawa mati enggak? Harta kita bawa mati enggak juga? Yang kita bawa mati itu amal dan ibadah kita ini. Allah SWT enggak melihat rupa bentuknya manusia, ya. Allah SWT enggak melihat kamu ganteng, kamu cantik, kamu jelek, enggak. Allah SWT nilai itu amalmu tuh loh. Kamu tuh di dunia tuh beramal enggak? Mau kamu secantik apapun ya, kayak Cristiano Ronaldo itu ya, dikenal di mana-mana. Siapa yang kenal sama Cristiano Ronaldo? Cuman dia Kristen. Tempatnya di mana coba? Orang Kristen tempatnya di mana? Neraka. Kita jangan sepele lihat orang, ini orang ini jelek sekali orangnya. Cuma kok dia beramal, Masya Allah. Yang dilihat sama Allah itu bukan gantengnya orang, tampaknya bukan. Amalannya yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cari di dunia ini hanya ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ridhonya manusia. Ya, bukan ridhonya manusia. Yang kita cari di dunia ini siapa? Ridhonya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hidup di dunia ini kita membutuhkan 2 sifat, ya. Kita hidup di dunia ini kita membutuhkan 2 sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat roja. Sifat mengharap, ya, sifat mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala setelah selesai beramal. Sifat mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala setelah beramal. Setelah beramal, contohnya setelah sholat, kita berharap, kita doa sama Allah SWT, ya Allah, terimalah sholat saya. Setelah menghafal, ya Allah, lancarkan hafalan saya. Kita berharap sama Allah SWT, minta kebaikan sama Allah SWT. Puasa nanti doa, ketika berbuka puasa doa sama Allah SWT, minta sebanyak-banyaknya. Ada orang, dia cuma mengharap toh, ya Allah, jadikan saya hafiz Quran ya Allah. Tapi nggak mau ngaji. Namanya apa? Ngelamun. Ya kayak orang pengangguran tuh. Duduk depan rumah, minum kopi, ngerokok. Cita-citanya pengen jadi, saya pengen punya rumah tingkat, punya istri 4, punya mobil 5, 6. Cuman ngayal. Dia nggak mau kerja. Ngayal enak sekali ngayal. Iya kan? Cuma menghayal. Makanya penting sekali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap. Setiap kita habis beramal tuh berharap supaya amalan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat khauf. Jadi sifat roja sama sifat khauf ini itu berdekatan sekali.
seperti dekatnya gas dan rem di suatu kendaraan. Kalau kita naik motor, kita gas terus, nggak kita rem, ujung-ujungnya apa? Nabrak. Kalau kita naik motor, kita rem terus, nggak kita gas, nyampe nggak? Nggak nyampe. Makanya dua sifat ini harus digabungkan antara khauf dan roja. Khauf itu apa? Khauf itu adalah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut doanya nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah Subhanahu wa taala nggak ridho sama kita. Takut Allah Subhanahu wa taala murka sama kita. Takut Allah Subhanahu wa taala nggak cinta sama kita. Takut sama Allah Subhanahu wa taala, takut, betul-betul takut. Seorang ulama mengatakan, kenapa manusia itu harus takut? Kenapa manusia itu harus memiliki sifat khauf? Kenapa? Ada yang tahu? Karena manusia ini memiliki satu musuh. Yang mana musuh ini? Dia ini hebat. Musuh ini nggak bawa senjata, nggak bawa brand, nggak bawa bom atom, ya, nggak bawa pedang, panah, enggak. Musuh ini bahkan dia nggak berbentuk, tapi musuh ini mempunyai prestasi. Siapa nama musuhnya? Setan ada bentuknya, kayak gimana gitu bentuknya kan? Iya, hawa nafsu. Ya, musuh terbesar kita ini hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu ini punya prestasi, ya, yang mana prestasi ini sampai sekarang masih dikenang. Apa prestasinya coba? Dia bisa menggoda iblis. Padahal iblis loh. Iblis itu yang tukang goda. Tapi dikira itu nafsu ini dikira cupu, ternyata suhu. Iya. Kayaknya nggak berbentuk gitu kan nafsu. Nafsu. Tapi nafsu punya prestasi. Dia bisa goda iblis, bayangkan. Tahu nggak? Godanya waktu kapan? Ada yang tahu? Waktu kapan godanya? Iya, nggak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika si iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, dia nggak mau. Ketika itu sujud, hai, sama Allah SWT diperintahkan, hai iblis, sujud sama Nabi Adam. Nafsu datang, hai iblis, kamu ini terbuat dari api. Api itu membara-bara, sama tanah aja kamu suruh sujud, masa kamu mau? Mikir, oh iya ya, ngapain saya sujud sama Adam? Akhirnya nggak mau sujud ya. Gara-gara apa? Nafsu. Kalah dia sama nafsunya, bayangkan. Iblis loh, ya. Iblis kalah sama nafsu. Apalagi kita manusia ini, diusir langsung sama Allah SWT, turun ke dunia. Tapi sebelum iblis turun ke dunia, dia mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah, saya akan turun ke dunia, tapi saya punya permintaan. Saya akan goda anak cucu Nabi Adam supaya menemani saya di neraka nanti. Baik, itu cita-citanya iblis cuma satu aja. Dia itu cita-citanya dia itu nggak mau jadi orang kaya, nggak mau ya, mau punya istri yang banyak juga nggak mau punya, nggak mau semuanya. Cita-citanya cuma satu, mencari teman untuk di neraka. Temannya dari golongan manusia. Makanya musuh terbesar kita ini nafsu sama jin, sama iblis. Nafsu, masya Allah. Makanya kita ini harus betul-betul ada sifat yang namanya sifat khauf. Bagaimana caranya supaya timbul dalam diri kita ini sifat khauf? Ya, bagaimana caranya? Kita harus selalu mengingat-ingat dosa-dosa kita. Ya, kadang kita ini yang kita ingat cuma kebaikan aja. Tadi saya habis ngasih kau makanan kan, dapat pahala saya. Dia lupa habis berbuat dosa juga, habis gibah, habis makan daging temannya, lupa. Yang diingat, tadi saya habis sholat tahajud 4 rakaat, ya, saya dapat pahala. Dicatat semua pahala-pahala yang sama dia. Satu hari ini saya dapat banyak pahala. Pahala dosanya dia lebih banyak lagi, hilang nih pahalanya. Karena yang diingat cuma yang diingat pahalanya aja, dosanya dilupakan sama dia. Makanya dikatakan kalau kita mau memiliki sifat khauf,
ya. Kita ingat dosa-dosa kita, ya Allah. Setiap malam kita muhasabah diri kita. Tadi malam kita habis ngapain? Ya enggak? Hari ini saya habis ngapain? Malam, tadi saya habis gunjing teman saya. Minta maaf sama dia. Seandainya kita mati dalam malam itu, kita sudah minta maaf, kita sudah istighfar, mati dalam keadaan itu. Kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, karena kita dalam satu hari itu kita enggak berbuat dosa. Ada berbuat dosa kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Ya. Jadi ada setiap malam itu kita itu harus istighfar, ya. Kita lihat kita punya hutang enggak. Kalau kita punya hutang, kita catat hutang kita taruh di bawah bantal. Karena hutang ini salah satu hak adami. Dulu Nabi enggak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang. Ya. Kenapa? Karena itu hak adami. Kalau seandainya hak sama Allah, itu urusan dia sama Allah. Ini hak adami. Hutang tetaplah hutang, harus dibayar. Kalau kita punya hutang nggak dibayar, nanti dia minta ketika di akhirat. Kau punya hutang sama saya kan? Nah, bayar. Bayarnya pakai apa? Nggak punya uang saya, katanya. Pakai pahala. Pahala berkurang. Aslinya pahala kita gini. Ketika kita punya hutang, habis, masuk neraka. Ya nggak? Makanya dari sekarang itu kita tanamkan betul dalam diri kita ini, ya. Bagaimana cara sifat khauf kita. Kita ingat semua dosa-dosa kita ingat. Jangan yang kita ingin pahala terus jangan. Kita ingat dosa-dosa kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan lagi takut kita. Kita sering ulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Penting sekali. Apalagi kita zaman sekarang ini zaman akhir, ya. Kita keluar sedikit maksiat di mana-mana. Beruntung sekali kita ini hidup dalam pondok ini, Mas. Suasana agama. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Masa di ngaji ada yang ngeluh, Ustaz programnya ketat sekali, Ustaz programnya padat sekali. Iya kan? Ayam Putra enggak, Ayam Putra Masya Allah sengaji semangat. Sampai sana tidur. Ya, semangat lagi ya. Kita mau semangat lagi, kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Enggak ada? Apa? Oh, enggak ada, situ cukup kan nih? Yang WIFA nggak ada. Kalau kita udah lupa sama utangnya. Nah, ya kalau lupa, seandainya lupa orangnya masih ingat tuh yang bingung. Seandainya kamu udah lupa, tapi yang mengutang itu masih ingat gitu loh. Itu yang repot. Makanya setiap kita ngutang itu penting sekali kita tulis. Ngutang, walaupun cuma 2.000 tulis. 2.000 saya ngutang sama dia, 2.000 tulis. Saya ngutang sama dia 2.000 tulis. Walaupun ya kalau itu Allah alam ya. Tapi takutnya tapi biasanya orang itu mudah lupa. Ketika uang 2.000 mudah lupa. Yang minjem maupun yang dipinjemin mudah lupa. Cuman kalau seandainya dia memang orangnya perhitungan betul, habis nanti sengaja saya nggak bayar ini, seandainya saya tagih kamu di akhirat. Nah, seandainya gitu gimana? Kan repot. Ya, makanya kalau kita ngutang, kalau bisa catat. Walaupun ngutang 1.000, catat aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada uang bayar. Jangan habis ngutang cuma 2.000. Alah 2.000 aja, lupakan aja, ngapa sih 2.000 aja kok. Kamu ini gini sekali sih, 2.000 aja ngapa ya? Nggak boleh gitu. Ya. 2.000 tetaplah uang. Ada lagi yang tanya? Ya, Mas Arka? Cara menjaga hafalan, ya. Cara menjaga hafalan gimana? Merojaah, sering-sering duduk ngaji. Sebenarnya penghafal Quran ini sering-sering ngaji aja, dilancarkan merojaah ngaji aja. Adapun teori-teorinya itu tergantung daerahnya masing-masing, tergantung dari ustadznya masing-masing. Setiap ustadz itu kadang punya metode masing-masing.
Teori murojaah tuh gini, teori murojaah gini. Tapi intinya itu sering-sering duduk murojaah, sering-sering duduk ngaji Al-Qur'an. Ya. Luangkan waktu. Nah, itu, meluangkan waktu untuk duduk untuk ngaji Al-Qur'an. Ya, Mas Harka ya? Ya. Masya Allah Mas Harka nih. Ada lagi? Ya, apa? Gimana? Yang keras? Moria. Tapi tetap berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan sendiri itu niatnya aja sudah dapat pahala. Ya, walaupun kita belum berbuat kebaikan, tapi kita sudah niat dapat pahala. Apalagi kalau kita sudah berbuat kebaikan terus langsung kita buat kebaikan tersebut. Adapun sifat riya dalam diri kita itu memang sebenarnya ada. Setiap orang itu memiliki. Cuman perlahan kita, contohnya kita ngaji kan. Pertama kali kita ngaji kita, ya Allah, nanti saya dikira riya lagi ya. Ada yang cuman karena kita sering lama-lama biasa sendiri. Ya memang awal-awal tuh emang ada gitu, emang ada sifat gitu. Semua itu emang awal gitu. Kita mau sedekah, takut dilihat orang kan. Nanti saya dikira riya lagi. Cuman ya nggak apa-apa, kasihkan aja. Itu emang dari diri kita sendiri. Cuman orang tuh lihat biasa aja, alah biasa. Orang lihat biasa. Cuman kadang dalam diri kita sendiri yang kayak gitu. Tetap aja berbuat, tetap kasihkan aja, nggak apa-apa. Ada lagi? Nggak ada? Ya. Hah? Kita gibahin orang. Kita minta maaf, tapi orang itu nggak maaf, itu gimana kan? Itu kita gibahin orang, ya. Kita udah makan dagingnya udah kenyang contohnya ya. Ya, kayak saya kayaknya makin kurus nih kayaknya. Ada yang gibahin nggak? Jujur, ayo. Ada yang sering bicarakan saya nggak? Yang putra ini kayaknya makin gemuk bagasi. Ya, contohnya kita gibahin orang. Kita sudah makan dagingnya. Ya, kita minta maaf sama dia. Nggak dimaafin. Ya. Itu bukan salah kita. Tugas kita meminta maaf, ya. Seandainya dia nggak maafin, itu tugasnya dia sama Allah SWT. Intinya tugasnya kita cuma minta maaf, ya. Emang nampaknya minta maaf aja, sebenarnya itu sulit minta maaf tuh, ya nggak? Sulit sekali. Kadang orang tuh memiliki gengsi yang tinggi, apalagi perempuan. Saya minta maaf sama dia, siapa sih dia? Kayak gitu kan? Gengsi. Sebenarnya minta maaf itu gampang sekali. Cuman karena gengsinya tadi itu loh. Tugasnya kita cuma minta maaf aja. Adapun nggak memaafkan, tugasnya dia sendiri. Itu tugasnya dia sama Allah SWT. Ya. Kalau habis berbuat ke bapak, minta maaf. Nggak apa, nggak usah malu minta maaf. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Mas Dafa? Sengenge saya. Ya, saya cukupkan ya. Semoga pengajian sore ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.